Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Syariah. Hari ini kita mau ngobrol tentang suatu market yang sering banget disebut niche. Tapi sebenarnya potensinya itu besar sekali di Indonesia. Yaitu adalah market asuransi syariah. Karena banyak banget nih yang masih mikir ini tuh cuma buat segmen tertentu atau cuma buat soal keyakinan. Padahal kalau kita bongkar datanya nih, cerita tuh jauh lebih besar dari itu. Dan biar ngobrolnya nggak setengah-setengah, hari ini aku ditemenin langsung oleh Chief of Operation Prudential Syariah Bapak Amir Udin. Hai Pak, terima kasih sudah hadir di Soul Talk. Terima kasih dan waalaikumsalam. Terima kasih Tias. Senang sekali bisa berdiskusi di platform yang bukan cuma bicara bisnis, tapi juga penuh makna untuk para audiens yang menonton dan mendengarkan. Pak, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Banyak yang bilang Indonesia itu sebagai rising powerhouse di ekonomi syariah. Dari sudut pandang Pak Amir gitu ya, apa sih yang sebenarnya bikin market syariah Indonesia itu sangat menjanjikan? Kalau saya sederhanakan, ada 3 fakta besar yang membuat pasar syariah Indonesia sangat menjanjikan. Scale, demografi, dan momentum. Pertama, scale. Indonesia itu negara dengan 245 juta penduduk muslim atau 80 juta keluarga, terbesar di dunia. Tapi yang menarik, penetrasi asuransi syariah masih di bawah 1%. Artinya ada jutaan keluarga yang belum tersentuh perlindungan. Peluang yang sangat besar untuk digarap dengan serius. Kedua, demografi. Lebih dari separuh penduduk kita berada di usia produktif. Ini fase ketika orang mulai membangun keluarga, memikirkan biaya kesehatan, pendidikan, dan keberlanjutan finansial. Kebutuhan proteksi makin terasa relevan. Ketiga, momentumnya. Minat dan literasi keuangan syariah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Buktinya adalah literasi keuangan syariah yang naik signifikan dari 9% di tahun 2022 menjadi lebih dari 40% di tahun 2025. Wow, jadi sebenarnya ketertarikan market ke asuransi syariah ini bukan hanya soal label atau identitas tertentu, tapi lebih relevan dengan kebutuhan hidup. Mulai dari sistem yang jelas, rasa aman, sampai kepercayaan dalam mengelola proteksi ya Pak. Syariah itu bukan sekedar aturan, tapi nilai yang kita pegang bersama. Asuransi syariah berlandaskan tolong-menolong dan berbagi risiko, nilai gotong royong yang sangat Indonesia. Sehingga relevan bukan hanya sebagai proteksi, tetapi juga sebagai peluang bisnis jangka panjang yang berkelanjutan. Tapi Pak, jujur aja ya, sepertinya di luar sana masih banyak tenaga pemasar yang masih ragu untuk masuk ke bisnis asuransi syariah. Karena mikir pasarnya niche banget gak sih? Nah, sebagai seorang Chief Operation nih Pak ya, bagaimana Bapak melihat persepsi ini? Wajar kalau masih ada yang menganggap syariah itu niche. Tapi kalau kita melihat faktanya, justru sebaliknya. Dari data Badan Pusat Statistik Indonesia memiliki sekitar 47 juta kelas menengah dan hampir 40 juta diantaranya adalah Muslim. Kelompok ini terus bertumbuh sekitar 400 sampai 500 ribu orang setiap tahun. Kelas menengah tumbuh cepat dan sedang menghadapi tekanan ekonomi. Biaya hidup naik, risiko kesehatan meningkat, dan banyak yang mulai mencari perlindungan finansial yang lebih transparan. Seringkali orang baru menyadari pentingnya proteksi setelah menghadapi tagihan medis besar. Di situ, konsep risk sharing, dana terbaru, dan pengelolaan yang transparan menjadi sangat relevan. Bukan hanya bagi Muslim, tapi juga bagi masyarakat luas. Yang dicari masyarakat sebenarnya ketenangan, dan itu hadir ketika mereka paham mekanismenya serta merasa didampingi. Disinilah peran perusahaan dan tenaga pemasar menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan.
Wah, setuju banget ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amir. Nah, tapi kadang-kadang ya Pak, di lapangan itu sebenarnya saya lebih sering untuk mendengar cerita peserta yang lebih tenang karena prinsip asuransi syariah ini yang benar-benar sangat amat transparan. Betul, di asuransi syariah yang dicari orang sebenarnya rasa tenang. Tenang karena persiapan menghadapi risiko hidup di masa yang akan datang. Sudah ada yang mengelola. Rasa tenang itu muncul ketika mereka paham mekanismenya dan merasa prosesnya didampingi dari awal sampai akhir. Disitulah transparansi dan peran tenaga pemasar menjadi sangat penting. Kalau perusahaan dan tenaga pemasar berjalan searah, kepercayaan itu akan terjaga. Nah, tadi Bapak juga sempat menyampaikan bahwa peran tenaga pemasar itu sebenarnya posisi di mana sih Pak kalau di dalam ekosistem asuransi syariah ini? Tenaga pemasar bukan hanya menjual produk. Mereka adalah penjaga kepercayaan. Karena asuransi syariah berbasis pada nilai-nilai, maka edukasi menjadi sangat penting. Tugas tenaga pemasar adalah membantu calon peserta memahami manfaat proteksi dan nilai-nilai syariah yang relevan bagi kehidupan mereka. Di Prudential Syariah, kami bekali mereka dengan Syariah Way of Selling. Bukan hanya agar mampu menjual, tetapi agar menjalankan peran dengan amanah dan integritas. Oke, makanya trainingnya ini juga menjadi salah satu hal yang pembeda ya Pak ya? Betul. Di Prudential Syariah, kita bekali tenaga pemasar dengan Syariah Way of Selling untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami kebutuhan proteksi bagi berbagai segmen dan solusi asuransi syariah yang relevan. Konsep Syariah Way of Selling tidak hanya memberikan mereka pengetahuan, produk dan teknik penjualan, tetapi juga pedoman untuk menjalankan peran dengan integritas. Pak, kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan market, pasti nggak lepas dari peran pemain besarnya yaitu Prudential Syariah ya. Sebagai seorang Chief Operation, menurut Bapak apa sih kontribusi nyata Prudential Syariah dalam mendorong perkembangan asuransi syariah di Indonesia? Kami selalu berangkat dari prinsip Customer is our compass. Artinya produk, layanan dan cara bekerja kami dibangun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Kontribusi kita ke masyarakat itu bisa dirangkum dalam 3 hal yang saling terhubung. Dari sisi produk kami sadar banyak segmen yang membutuhkan proteksi tapi mundur karena merasa produk asuransi itu kompleks dan mahal. Untuk itu, kami meluncurkan produk yang terjangkau dan simple agar asuransi syariah bisa diakses lebih luas bukan hanya oleh segmen tertentu. Lalu kami terus beradaptasi dengan kebutuhan proteksi masyarakat. Contohnya, peluncuran True Critical Amanah. Produk ini didasarkan kepada kebutuhan masyarakat yang khawatir terhadap penyakit kritis. Lalu, peluncuran True Heritage Syariah di mana kami melihat adanya kebutuhan dari keluarga Indonesia untuk memberikan peninggalan kepada generasi selanjutnya yang nilainya bisa bertumbuh untuk menghadapi inflasi. Digitalisasi juga menjadi prioritas. Digitalisasi penting untuk memenuhi kebutuhan peserta yang memerlukan layanan yang cepat dan bisa diakses kapan saja. Salah satunya dengan peluncuran True Service di mana peserta dapat melihat status polis, melakukan pembayaran kontribusi, bahkan mengajukan klaim kapan saja dan di mana saja. Apa sih pandangan Bapak mengenai adanya stigma bahwa bisnis asuransi syariah itu sulit nih untuk menjadi besar? Stigma bahwa bisnis asuransi syariah sulit berkembang itu tidak tepat. Dengan penetrasi yang masih rendah dan literasi yang terus meningkat, peluang pertumbuhannya justru luar biasa. Kita juga melihat sendiri banyak mitra bisnis Prudential Syariah yang sukses dan mendapatkan penghargaan atas kontribusinya. Dan mereka merupakan pemimpin-pemimpin muda yang berhasil
memenangkan kategori penting dalam penghargaan bergengsi seperti Sharia Insurance Convention Award 2025 yang didasarkan oleh besarnya kontribusi bisnes syariah dan kualitas kepimpinan mereka. Selain itu, apabila kita melihat kepada Prudential Syariah sebagai salah satu pemimpin pasar, kita telah melindungi ratusan ribu keluarga dan terus beramanah dalam membayarkan klaim. Hal-hal ini menjadi bukti bahawa stigma bisnes syariah sulit menjadi besar, itu bisa dipatahkan. Yang penting adalah melihat bisnes ini secara jangka panjang, bukan hanya membangun bisnes tetapi juga membangun kepercayaan dan menjaga amanah peserta. Terakhir ya Pak ya, buat Sobat Syariah yang mungkin masih mikir kapan sih timingnya, mau sekarang atau nanti, gimana Pak? Timing itu penting dan menurut saya waktunya adalah sekarang. Pasarnya besar, literasinya naik dan kebutuhan proteksi makin nyata. Masuk sekarang berarti ikut membangun dari fase awal, ikut membentuk standar ke depan dan tumbuh bersama industrinya. Asuransi syariah memang bukan bisnes instan, tapi justru disitulah stabilitas dan maknanya. Ini bukan hanya soal mencari nafkah, tetapi membangun karier yang berdampak bagi masa depan banyak keluarga Indonesia. Oh, so jadi ini bukan cuma soal income ya Pak ya, tapi soal kontribusinya. Betul, ini soal membangun karier yang ada dampaknya. Jadi tidak hanya mencari nafkah dan bertumbuh secara profesional, tetapi juga ikut melindungi masa depan keluarga Indonesia. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Amir atas informasi, insight dan bukan cuma untuk berwawasan ya, tapi juga membuat harapan. Nah Sobat Syariah, kalau hari ini kamu masih melihat asuransi syariah sebagai sesuatu yang kecil, mungkin yang perlu diperbesar bukan pasarnya, tapi sudut pandangnya. Oke, aku Tias dan sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Syariah.